Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa, Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa, wa alihi ahli sofa, wa sahbi ahlil wafa, wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka kajian kitab Wasiyatul Mustafa kali ini dengan Ummul Quran, Ummud Doa, Suratul Fatihah. Berharap mudah-mudahan ilmu yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, serta menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain, khususan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Lahumul Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, idza dakhalta al-masjidah fabda birijlikal yumna watla birijlikal yusra. Wahai Ali, apabila engkau memasuki masjid, hendaklah engkau memulainya dengan kaki kanan, dan ketika engkau keluar dari masjid, langkahkan kaki kiri terlebih dahulu. Di sini jelas Rasulullah telah mencontohkan kepada kita ketika melakukan sesuatu yang baik, ketika memulai segala sesuatu, mulailah dengan kanan. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Ali, ya Ali, idza dakhalta al-masjidah fabda birijlikal yumna wa qul bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik wa abwaaba fadlik. Wa idza barazta minal masjid fabda birijlikal yusra wa qul kadzalik. Wahai Ali, apabila engkau memasuki masjid, mulailah dengan kaki kanan dan ucapkan bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik wa abwaaba fadlik. Di sini Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Ali agar ketika memasuki masjid, benarkan niatmu. Berdoalah. Ucapkan bismillah atas nama Allah. Aku memasuki masjid. Atas nama Allah, aku beribadah di masjid, dan seterusnya. Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Ali agar selalu menyertakan Allah, lebih-lebih di masjid. Yang kedua, Nabi mengajarkan wassalamu ala rasulillah, keselamatan, kedamaian atas utusan Allah. Setelah menyertakan Allah,
Sayyidina Ali diperintahkan tidak melupakan utusan Allah. Berikutnya barulah kemudian berdoa. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Berharap ketika memasuki masjid, Allah membukakan pintu-pintu rahmat untuk siapapun yang masuk ke masjid disertai dengan doa tersebut. Rahmat Allah terbentang luas. Akan tetapi hal itu mengenai tidak kepada orang yang bersangkutan. Gambarannya begini. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Akan tetapi ada orang yang ketika turunnya rahmat tersebut tidak mengenai dirinya. Padahal tidak mungkin itu. Hal itu bisa jadi dikarenakan ia menutup dirinya dari mendapatkan rahmat. Oleh karenanya Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Ali agar setiap kali memasuki masjid, mohonlah kepada Allah. Agar Allah membukakan pintu-pintu rahmatnya. Kemudian, wa abwaaba fadlik. Minta dibukakan pintu-pintu anugerah. Pintu-pintu keutamaan. Demikian pula ketika keluar dari masjid. Melangkah dengan kaki kiri ketika keluar dari masjid dan berdoa sebagaimana doa di atas. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa masjid adalah Baitullah. Masjid adalah tempat suci, tempat untuk bersujud, tempat untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang murni ibadah. Jangan sampai kemudian masjid dimanfaatkan, dijadikan sebagai tempat untuk kepentingan duniawi. Dari sinilah kemudian Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah mereka-mereka yang keimanannya dinilai baik. Ini menjadi tanda bahwa orang-orang yang dikehendaki memakmurkan masjid, mengurusi masjid, dan seterusnya, yang pertama harus dilakukannya adalah bagaimana ia terus-menerus menguatkan keimanannya kepada Allah. Jika orang-orang yang mengurusi masjid ini keimanannya belum benar, belum baik, ya, walhasil akan berbeda nanti dengan yang dimaksudkan oleh Allah. Ini merupakan syarat juga, bisa menjadi prasyarat siapa yang boleh mengurusi masjid, siapa yang tidak. Maka siapapun yang benar keimanannya kepada Allah, benar imannya kepada hari akhir, dialah orang yang memakmurkan masjid.
Yang kedua, wa aqamas shalah. Ia menegakkan sholat, melaksanakan sholat sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Yang berikutnya, wa ataz zakah. Ia menunaikan zakat. Orang yang mengurusi masjid haruslah mereka-mereka yang sudah tegak sholatnya, mereka-mereka yang sudah benar dalam menunaikan zakat. Yang berikutnya, walam yakhsha illallah. Dan orang yang rasa takutnya hanya kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, berat memang jika kita mengacu kepada firman Allah ini. Akan tetapi harus kita ketahui bahwa apakah selama ini kita sudah benar-benar memakmurkan masjid Allah atau justru sebaliknya? Jika dari beberapa kriteria tadi kemudian memunculkan, meningkatkan rasa kita, rasa kedekatan kita kepada Allah, sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Dengan persyaratan seperti itu, ayat ini ditutup fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain sebagainya, apabila kamu melihat seseorang melazimkan dirinya beribadah di masjid, maka bersaksilah bahwa ia orang beriman. Dengan landasan ini, cukuplah orang-orang yang memakmurkan masjid, lebih-lebih yang mengurusi masjid, haruslah sering-sering datang ke masjid, beriktikaf, beribadah di masjid. Yang itu menjadi pertanda keimanannya kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita tahu seperti apa dan bagaimana masjid itu, betapa mulianya masjid itu, sampai orang yang membangun masjid ini akan dibangunkan oleh Allah di surga. Masjid Baitullah, rumah Allah. Siapa yang datang ke masjid itu dianggap tamu oleh Allah. Sebegitu mulianya, maka siapapun yang memasuki masjid hendaklah menyertainya dengan adab yang benar. Di antaranya adalah ketika melangkahkan kaki tadi, kemudian berdoa saat memasuki masjid, begitu pula saat keluar masjid, melangkah dengan kaki kiri, dan seterusnya. Termasuk berangkat ke masjid dalam posisi suci dari najis, suci dari hadas. Berangkat ke masjid dalam kondisi suci, telah bersih, pakaian, telah membersihkan ucapan, sikap, dan seterusnya. Bagaimana agar ketika berada di dalam masjid itu sudah benar-benar dalam kondisi suci lahir batin. Kita bayangkan, ketika kita memasuki istana misalkan, istana seorang raja, yang di situ dipersyaratkan berbagai macam. Nah, apalagi ini masjid.
Satu contoh, pernah Sayyidina Umar itu hampir menempeleng orang gara-gara ia teriak-teriak di dalam masjid. Kemudian ditanya, kamu orang mana? Saya orang Taif, wahai Amirul Mukminin. Coba kamu orang Madinah, saya tempeleng kamu. Itu karena mereka tidak menghormati, tidak mengagungkan, tidak memuliakan masjid. Termasuk dilarang membicarakan terkait duniawi, urusan duniawi. Dan masih banyak adab-adab yang kita harus tahu bagaimana seharusnya beradab di rumah Allah. Semoga wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini menjadi pelajaran berharga buat kita. Pelajaran tentang bagaimana seharusnya kita beradab, beretika di rumah Allah, di Baitullah. Bagaimana seharusnya kita menjadi tamu Allah. Hadanallahu wa iyyakum min ibadihi sholihin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati as-salikin ar-rabbaniyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.